Oke, shalom teman-teman semua. Shalom, shalom. Shalom. Kabarnya baik minggu ini? Baik, Semua baik Arvia. ya? Semua baik. Arvia baik, Susan baik? Oke, puji Tuhan ya. Oke. Yes, oke, baik teman-teman. Jadi aku udah kepikir satu ayat nih teman-teman, yang selama persiapan untuk firman, untuk sharing untuk dalam minggu ini, untuk menyanyikan menjadi WL, aku udah terpikir satu gitu. Dari Kisah 2 ayat 21, yaitu dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Aku terpikir ya teman-teman, untuk dalam menjalani minggu ini gitu, yang penuh dengan rintangan jujur untuk diri aku sendiri. Entah kenapa menjelang persiapan aku mulai kayak ada up and down tiba-tiba aku teringat gitu, lagi baca cari ayat, tiba-tiba terpikir akan ayat itu. Terus aku langsung mikir, apapun yang aku lakukan sebenarnya aku cuma tinggal ngomong aja sama Tuhan gitu loh. Aku lagi pusing, aku lagi stres, kasih tahu aja, panggil nama Tuhan, kasih tahu gitu kalau apa yang jadi kesulitan aku gitu. Nah, mari teman-teman, kita sebelum mulai kita sama-sama bersatu dalam doa teman-teman. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Sungguh Bapa, Engkau baik, sungguh baik Bapa. Begitu banyak Tuhan yang kami lalui di dalam minggu ini. Biar Tuhan Yesus Engkau yang bertahta Bapa dalam ibadah-Mu pada hari ini Tuhan. Biar kira Tuhan Engkau yang ketuk pintu hati setiap kami, Engkau yang panggil nama kami Bapa. Kami mau Tuhan datang pada hari ini Bapa untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami. Bertatalah Tuhan, hadirlah Tuhan di antara kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah berdoa, boleh katakan amin. Oke teman-teman, mari boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita nyanyikan kembali dari awal teman-teman. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa.
Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oke, baik teman-teman, boleh kembali duduk. Oke teman-teman, boleh udah itu ya teman-teman. Sepanjang minggu kemarin nih kita udah mendengar sharing gitu. Udah dari ini udah minggu yang ke-6 teman-teman. Kita udah mendengar tuh mengenai perkataan Yesus di kayu salib. Kira-kira coba kita periksa dulu diri kita. Apakah kita sudah betul-betul teman-teman kira-kira memaknai maksud dari karya salib Yesus itu seperti apa sih? Yuk, sebelum kita masuk ke dalam penyembahan kita sama-sama merenung sejenak. Kita berpikir, kira-kira pengorbanan Yesus di kayu salib itu berarti apa buat diri gue? Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari teman-teman boleh bangkit berdiri. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku.
hamba dosa. Tapi karena karya salib-Mu, kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur Engkau mau berkorban demi kami. Kasih dan keadilan-Mu Engkau nyatakan di atas kayu salib itu. Saat ini, dengan penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati ya Bapa, kami mohon Engkau yang melayakkan kami saat ini untuk menerima firman-Mu. Mampukan kami untuk duduk tenang, diam, menantikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Segala pikiran, segala perasaan yang sekiranya mengganggu kami untuk kami boleh mendengar isi hati-Mu, kiranya Tuhan yang tolong sendiri, Roh Kudus yang boleh memampukan kami. Bapak berbicaralah kepada setiap kami saat ini, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus yang mau mati bagi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, shalom, selamat pagi menjelang siang. Kita masuk ke minggu yang ke-6 ya, dengan khotbah series kita tentang perkataan Yesus di atas kayu salib. Review singkat lah. Masih ingat yang pertama kita ngomongin tentang Bapa ampunilah, yang kedua yang ketiga Michael kalau udah jawab nggak usah jawab lagi. Coba lainnya tanpa buka ya. Yang pertama Yesusan, Bapa ampunilah mereka. Yang kedua Firdaus, saya. Yang ketiga lupa ya, Koko yang dari luar, Koko Ivan. Berikutnya oke, nanti sampai rumah diperiksa lagi ya. Minggu depan kan terakhir nih. Minggu depan terakhir akan ada kuis seperti itu lagi ya. Nanti akan dibagikan lembar jawabannya. Nah, oke, hari ini yuk kita buka satu bagian firman Tuhan. Sebenarnya di jadwal yang saya buat itu tuh, ini tuh ada di minggu ke-7 harusnya. Tapi karena beberapa pertimbangan aku majuin dan aku tuker tentang topik yang hari ini ya. Kita buka di Yohanes 19 ayat 29 sampai yang ke-30. Yohanes 19 ayat 29 sampai yang ke-30. Baris di sebelah kiri saya akan baca ayat 29. Baris sebelah kanan saya, dari saya ya, akan baca ayatnya yang ke-30 bersama-sama dengan saya. Ya, Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, teman-teman, nggak bisa next ya. Ini satu perkataan yang terkenal ya kalau di bahasa Yunaninya, tapi saya nggak pakai. Kalau di bahasa Yunaninya, tetelestai, sudah selesai. Ada tadi ya di ayat 30, frasanya sudah selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mempelajari perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 ini, sudah selesai ini ya. Next, coba.
Oke, kita akan bahas konteksnya nanti terlebih dahulu. Sebelum sebelum masuk ke makna sebenarnya sudah selesai itu apa, kita masuk konteksnya. Terus kita akan sama-sama belajar maknanya apa dan apa sih kaitannya ini tuh sama bagian ucapan yang sebelumnya. Tentu nggak sengaja, tentu bukan ini kebetulan lah ya. Tentu ada maksudnya. Nah, yang terakhir kita lihat aplikasinya buat kehidupan kita zaman sekarang apa. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mau lihat kronologinya di perikop ini yang Yesus mati ini, minggu lalu Susan bahas tentang yang aku haus. Yesus ngomong aku haus. Kemudian apa yang terjadi? Itu normal ya, seharian dari malam ketika Yesus ditangkap sampai dia akhirnya disalibkan, sempat enggak sih buat minum? Boro-boro ya, waktu itu udah dibawa tentara Romawi, diadili sana sini sampai akhirnya endingnya disalib. Sangat wajar sebenarnya waktu itu Yesus bilang aku haus. Tapi teman-teman, sebenarnya Yesus beneran haus enggak sih waktu itu? Haus ya, normal ya. Yesus ingin menunjukkan juga sisi manusiawinya. Bayangin, malam sampai siang, sekitar 12 jaman ya, enggak minum. Pernah? Ada yang nggak minum selama 12 jam? Pernah mungkin ya, aduh tapi rasanya pasti dehidrasi. Sisi manusiawinya menunjukkan kalau dia haus, tapi makna sebenarnya yang dia itu ingin menunjukkan kalau ini tuh ekspresi kesengsaraan. Dia sengsara. Nah, ada sesuatu yang nanti kalau kita bahas lagi ada yang janggal ya. Ketika Yesus bilang aku haus, terus tentara Romawi mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Nah, kalau teman-teman tahu kisah detil proses penyalipan, teman-teman ada satu waktu di mana Yesus itu juga ditawari minum anggur loh. Kalian nemuin enggak? Nemuin enggak? Pernah baca kisah penyalipan enggak? Nemuin enggak? Sebelum di bagian ini tuh sebelumnya Tuhan Yesus udah ditawarin minum air anggur. Nah, coba Stan, terus diminum enggak ya? Diminum enggak? Enggak loh. Enggak diminum. Nah, ini ya waktu aku lihat-lihat gambar-gambar di Google. Nah, ada pertanyaan gini loh, kenapa sih Yesus yang pertama itu tuh menolak minum anggur asam, terus menolak dikasih minum anggur, habis itu yang kedua kalinya dia haus, terus tentaranya ngasih minum. Loh, dia sebenarnya haus enggak sih? Menurut kalian sebenarnya haus, tapi kenapa? Terus lucu ya, ada gambar lagi yang ngomong gini, apakah Yesus berbohong saat itu? Sebenarnya nggak haus, tapi belagaknya haus. Coba kalian pikirin, kenapa di awal pertama waktu dikasih minum anggur, dia nggak mau, tapi ini yang di kali kedua yang udah di atas kayu salib, dia mau. Kenapa? Nah, beberapa dari kita pasti bertanya-tanya, oh iya ya, kenapa? Nah, waktu itu teman-teman, proses penyalipan itu tuh proses kematian dan hukuman yang sangat menyengsarakan. Orang disiksa dulu di pelan-pelan supaya matinya pelan-pelan. Oleh karena itu, biasa orang-orang yang mau disalib itu dikasih itu untuk mengurangi rasa sakit. Untuk mengurangi rasa sakit dikasih minum anggur. Nah, waktu pertama Yesus menolak. Kira-kira tujuannya apa sih? Kok Yesus menolak sih? Kan biar sakitnya enggak terlalu sakit. Teman-teman, kalau Yesus waktu itu memilih untuk minum, pengorbanannya jadi kurang tuntas. Dia ingin benar-benar merasakan penderitaan itu karena apa? Demi menebus umat manusia, dia enggak mau setengah-setengah pakai penawar, pakai pengurang rasa sakit, tapi dia mau tebus itu tuh dengan tuntas. Nah, mungkin kita pernah, nebus ya nebus, tapi nggak apa-apa lah, dia juga tetap menderita kok. Tapi Tuhan Yesus nggak mau ada penderitaannya tuh yang dikurang-kurangi.
Jadi dia milih buat enggak minum itu biar dia merasakan rasa sakitnya itu. Nah teman-teman contohnya gini ya, kalau teman-teman punya hutang nih, hutangnya 1 M gitu ya, kok banyak ya untuk ukuran 500 juta, oh masih banyak ya, ayo udah cepet, cepet ya. Nah kalau teman-teman ingin bayar hutangnya tuh dengan total, minta diskon enggak sih? Kalau teman-teman punya hutang, Stanley punya hutang ke Michael 100.000 ya. Kalau Stanley sebagai seorang yang bertanggung jawab, dia tentu akan berusaha lunasin sebesar nominal itu. Kalau misalnya Stanley minta korting, terus Michael oke lah 10 ribunya ceban buat lu aja Stan, balikin 90. Bayar hutang tetap bayar hutang namanya, tapi tuntas enggak sih? Nah ibaratnya gitu loh, kita mau tanggung jawab, tapi kalau ada yang di korting setengah, ya tetap terbayar sih, tetap Stanley ujung-ujungnya utangnya beres sih, tapi ada perasaan puas enggak puasnya itu loh. Iya enggak sih teman-teman? Lagi ya, contoh lain lagi, kalau kalian pengen tahu pahitnya minum obat, kalian minum obat katanya pahit, aku enggak pernah minum obat, aku cobalah minum obat. Tapi teman-teman, kalau kalian pengen tahu rasanya pahitnya minum obat, tapi kalian kasih gula, jadi tahu enggak sih? Nah, kurang lebih ya apa yang dialami Yesus. Kalau Yesus minum anggur untuk mengurangi rasa sakitnya, dia enggak tuntas dong. Dia maunya benar-benar merasakan penderitaannya tanpa dikurangi. Nah, sampai sini oke, yang pertama dia menolak, tapi yang kedua, kenapa dia terima? Apakah Yesus berubah pikiran? Aku beneran haus nih. Coba teman-teman pikiran, kenapa yang kedua? Kenapa di awal-awal enggak mau dan akhirnya mau? Anggur asam kalau terjemahan Indonesia. Sebenarnya sama, itu semua pengurang rasa sakit. Bayangin ya. Tapi kenapa waktu dikasih sama tentara Romawi ini, dia mau? Ini karena ini ya, sederhananya ya, Yesus menerima perbuatan baik seseorang. Itu yang nawarin soalnya tentara Romawi. Dia bilang aku haus itu, dia bilang aku minta minum dong, enggak. Tapi tentara Romawinya, oh ini udah haus nih, ini butuh ini nih, aku kasih lah. Rada aneh yo, kenapa Tuhan Yesus terima? Ya itu emang karakternya dia baik ya, dia terima perbuatan baik tentara Romawi itu. Dan kalau kita tahu ya, ada satu tentara Romawi juga yang bertobat karena itu. Nah, kalau kalian juga baca lebih jauh lagi, Yesus pun terima itu pun juga bukan minum, cicip. Kayak, ya kamu udah baik sama aku, ya aku terima perbuatan baik itu. Kalau kalian lihat di sepanjang Injil juga tahu kan, sekecil perbuatan baik apapun Tuhan Yesus terima. Bukan menolak. Nah teman-teman sekalian, konteksnya waktu itu kurang lebih kayak gitu ya, udah setengah kalau kalian lihat habis itu dia menyerahkan nyawanya udah di detik-detik terakhir. Lalu makna kata Tuhan Yesus yang tetelestai, selesai, dalam bahasa Inggris it is finished. Lalu maknanya apa? Nah, makna it is finished. Nah, teman-teman pasti nggak asing sama yang ini. Ini dari awal aku kuliah ya. Film-film ini tuh filmnya dari C.S. Lewis. Ada yang pernah nonton?
itu pasti beberapa nonton, beberapa pasti nggak akan familiar, kecuali tontonan-tontonan yang ada di bioskop. Nah, ini The Chronicles of Narnia yang pertama ya ini ya. Aku tuh menarik sama tokohnya si Aslan. Aslan itu tuh singa waktu itu ya, singa muda, kayak penguasanya di Narnia waktu itu. Nah teman-teman, waktu itu ya bagus ya. C.S. Lewis itu gambarin Tuhan Yesus itu tuh seperti Aslan. Dulu tahu Aslan? Aslan tahu? Nggak tahu ya. Aslan, tahu? Aslan ini tuh disebutnya true king katanya ya, berwibawa, bijak, kuat. Nah waktu itu yang di bagian cerita ini tuh, waktu itu di Narnia itu terjadi musim dingin yang panjang karena ada apa Vincent yang membuat itu terjadi, masih ingat ceritanya? Ada White siapa? White tokoh antagonis itu? Snow White lagi Jensen. Penyihir itu loh, White Witch. Nah, yang bikin Narnia itu tuh jadi musim dingin panjang. Nah, ada satu tokoh namanya Edmund. Dodo tahu lagi, Dok? Enggak tahu ya. Aku ceritain secara singkat dan cukup jelas ya. Aku enggak ceritain semua filmnya, boleh nonton sendiri lah. Nah, si Edmund ini mengkhianati Narnia buat ngasih tahu ke WW, aku sebutnya WW ya, White Witch, penyihir itu yang bikin Narnia itu ada di musim dingin yang sangat panjang itu. Dia membocorkan rahasia di mana teman-temannya itu tinggal. Nah, menurut cerita di sana, informasi yang beredar di sana katanya darah seorang pengkhianat itu tuh akan menjadi miliknya si White Witch. Tahu Stanley? Ternyata lupa ya, Vincent aja lupa. Oke ya. Lupa ya. Nah, darah pengkhianat itu akan jadi miliknya si penyihir ini. Otomatis si Edmund itu harus mati dong. Tapi ada Aslan. Si singa itu yang menggantikan posisi si Edmund itu. Makanya, nah ini tuh kayak meja persembahan gitu loh. Ini singanya nih si Aslan, Dok. Nah itu penyihirnya. Si Aslan itu harus akhirnya menggantikan itu dan mati. Tapi ternyata ada hukum di sana yang ini, yang membuat Aslan itu bangkit. Tahu kenapa dia bisa bangkit? Karena itu adalah kematian pribadi yang tidak bersalah, makanya dia bangkit. Kalau itu Edmund yang di situ, Edmund gak akan bangkit. Nah teman-teman, aku mau gambarin tentang it is finished, selesai itu tuh dari cerita ini. Selesainya di mana? Beresnya di mana? Beresnya itu bukan ketika si Aslan bangkit, tapi ketika si Aslan mati. Nah ini, kematian itu tuh adalah kemenangan. Karena apa? Dengan Aslan mati, kutuknya hilang. Mungkin kalau kita zaman sekarang ya kemenangan itu tuh kayak selebrasinya. Menang ya menang, enggak ada tuh kayak kok tampaknya ini kekalahan tapi katanya kemenangan. Halu itu pasti ya. Ini loh, finish, selesai, beres. Menangnya Kristus itu bukan di perayaannya, tapi ketika dia mati, kutuk itu dipatahkan. Nih, menarik ya. Sekali tuntas beres dan tidak ada kematian yang kedua dan ketiga. Saya tulis gambarin Kristus melalui Aslan itu ya, mati, bangkit, karena itu adalah satu kematian orang yang tidak bersalah. Nah ini ya, aku suka jelasinnya pakai ini. Nah teman-teman, menurut kalian, kapan ketika ada satu klub basket yang bertanding, nah kapan sebuah klub basket itu bisa dikatakan menang? Apa? Kalau misalnya poinnya lebih tinggi. Habis itu? Waktunya habis. 4 quarter. Oke, good. Ketika poinnya unggul,
waktunya habis, ya 4 kuarter itu. Apakah kemenangan sebuah pertandingan basket itu ada di selebrasinya yang ua kadang yang gitu ya? Bukan, tapi ketika wasit meniup peluit tanda pertandingan selesai dan hasilnya lebih tinggi dari lawan. Ini ya kadang yang bikin kita sulit menyelami ya, kadang itu kita berpikirnya kemenangan itu tuh hiruk pikuk meriah, apalagi kemenangan itu hiruk pikuk meriah, ada kembang api, ada pesta. Tapi Alkitab keren loh menunjukkan kemenangan itu tuh, kebangkitan itu perayaan. Tapi Yesus itu kita semua yang udah ada di dalam Kristus menang ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib. Maut itu sudah dikalahkan. Kutuk itu tuh sudah tidak berguna lagi. Sudah tidak membelenggu kita lagi. Nah teman-teman, ini ya tetelestai ya, berarti beres, finish, menang di situ tuh. Nah kita akan bertanya-tanya yang poin ketiganya ya, terus kaitannya apa? Ini aku sebut kaitannya ya. Kalian masih ingat perkataan yang pertama? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menunjukkan apa sih teman-teman? Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, menunjukkan apa? Kasih Allah. Menunjukkan kasih ketika Allah mengampuni. Perkataan yang keempat. Ada yang masih ingat perkataan keempat? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menunjukkan apa? Kalau yang tadi, yang perkataan pertama itu menunjukkan kasih Allah, yang kedua itu menunjukkan apa? Keadilan Allah. Allah menghukum dosa. Nah, yang ketiga nih. Perkataan yang keenam hari ini, itu menunjukkan apa? Yang pertama menunjukkan kasih, yang kedua kalau pernah ada di EE Kids tahu ya? Oh nggak tahu ya. Evangelism, explosion, penginjilan. Oh nanti kita belajar EE ya. Oke, nah apa kira-kira yang keenam? Yang keenam itu yang perkataan hari ini yang sudah selesai, itu menunjukkan apa? Kuasa Allah. Allah mengasihi, Allah adil, menghukum, dan Allah berkuasa mematahkan kutuk itu. Nah teman-teman, salib itu adalah tempat di mana kasih Allah dan keadilan Allah berjumpa. Teman-teman, kalau di EE ya, biasa tuh dibahasnya gini, Allah itu kasih. Nah kalau Allah kasih, sekalipun Stanley mencuri, harusnya Stanley dimaafkan dong, kan Allah kasih. Masuk akal kan? Tapi Allah juga adil. Hah, berarti kalau Stanley mencuri harus dimasukkan ke penjara dong? Kan Allah adil. Terus kalau Stanley dimasukin ke penjara, kasihnya di mana? Loh, Allah nggak kasih itu, masa Stanley salah dihukum nggak dikasihi? Bayangin. Susah kan? Itu kasih sama keadilan ketemunya di mana? Ketemunya di kayu salib ini, Allah sendiri yang menggantikannya. Jadi enggak kontradiksi ya, Allah menunjukkan kasihnya ke manusia, mengorbankan anak sendiri, tapi Allah tetap dengan karakter satunya adil, dia tetap yang berdosa harus dihukum. Salib adalah tempat di mana kasih Allah dan keadilan Allah berjumpa, dan maka salib itu juga yang menyatakan tempat di mana Allah berkuasa. Ternyata kayak bukan hanya formalitas menunjukkan kasih dan keadilan, tapi ada kuasanya di dalamnya, karena maut sudah dipatahkan. Kematiannya menunjukkan kuasanya. Nah, ini satu lukisan. Abad, kalau tahun 18 itu abad 19 ya berarti. Nah,
Teman-teman, ini adalah satu perang. Nah, kalau teman-teman tahu, ini tuh di pertempurannya namanya pertempuran Waterloo. Kalian tahu ini siapa? Selalu ada kuis di sini ya. Kayaknya kenal, ini tuh orang yang cukup terkenal di dalam peperangan. Dia orang yang ahli berperang lah. Tetot. Good. Napoleon Bonaparte. Pertempuran Waterloo di 18 Juni 1815. Nah, ini tuh pertarungan Kaisar Agung Napoleon itu sama beberapa negara Eropa sekitarnya saat itu. Nah, waktu itu kan ada kongres nih konteksnya ya, yang menyatakan kalau wah Napoleon itu adalah penjahat perang yang sadis lah dan sebagainya. Nah, teman-teman, rivalnya itu tuh ada Inggris, Prusia, Rusia, dan Austria. Itu kayak mereka bikin kongres buat menyatakan itu. Dengan itu jadi terjadilah perang ini ya. Nah, teman-teman, ada satu tokoh, nah ini tuh Raja Inggris ya, Duke Wellington, bukan merek jam tangan ya. Nah, Napoleon ini kan bukan hanya berperang sama Inggris doang tuh, sama Austria juga, beberapa rivalnya Prancis, sama Prusia, Rusia, Austria juga. Nah, aku mau share yang bagian ini yang sama Wellington, yang sama Inggris ya. Ada satu hal yang menarik ya. Nah, biasa kalau orang perang, ini zaman dulu ya, menurut kalian komunikasinya pakai apa? Kalau nggak ada telepon, nggak ada telegraf, nggak ada alat komunikasi, kira-kira mereka komunikasinya di tempat perangnya sama pusat komandonya, gimana caranya coba? Aduh, keburu mati di tengah jalan, Jen. Trompet apa? Trompet sangkakala. Nah, mereka tuh ternyata cari tempat yang paling strategis buat kirim tanda. Nih, nggak mungkin mereka kirim utusan. Perangnya di situ tuh, harus ke sana kan ya bahaya ya, nggak sampai sana komandonya ya. Sampai mereka perang. Waktu itu katanya digambarkan rada mencekam ya, sampai ada kilat petir yang, ada pedangnya diacungin, kelihatan. Ya kayak di film-film itulah. Nah, teman-teman, akhirnya mereka tuh komunikasinya lewat, mereka nulis di kertas tulisan yang gede-gede gitu loh, disusun. Nah, di akhir pertempuran, di medan pertempurannya kasih berita nih ke pusat komando. Gini, bukan di Mobile Legends ya, di sini ya. Nah, wah, ketika pusat komando lihat ini ketutup awan gitu loh. Ya, si Wellington David ya berarti kalah dong. Waduh, mereka sedih. Tapi lucu ya, setelah awannya hilang, ketutup awan karena jarak jauh ya. Mau tulisannya segede apapun kalau ketutupan dan mereka hanya lihat, ya kita kalah nih. Ya Napoleon yang pasti menang. Tapi enggak berapa lama, itu kabut hilang. Teman-teman tahu ujung kalimatnya kira-kira apa? Napoleon apa? Napoleon die. Cap-cip-cup ngembang kuncup ya jawabnya. Coba kalau kalian baca ini artinya apa berarti? Waktu aku lihat ceritanya terus hanya ada tulisan ini terus ceritanya itu ditutup. Aku bingung. Hah? Bingung ya, ini sebenarnya siapa yang menang, siapa yang kalah? Ada yang bisa menerjemahkan ini? Wellingtonnya mati, tapi apakah Inggris kalah? Napoleonnya enggak dibilang died, enggak. Ternyata ya teman-teman,
perang kalau ada yang mati ya dianggapnya kalah ya. Tapi ketika Napoleon dibilang di tempat jajahannya, di tempat Wellington mati, itu ternyata menunjukkan kekalahannya Napoleon. Dan di sepanjang sejarah dicatat, itu kekalahan Napoleon. Dia biasa kalau perang enggak pernah kalah. Teman-teman kadang kita gitu ya, mirip sama kisah Yesus disalib ya. Ketika waktu itu orang lihat Yesus mati, apakah orang akan berpikir itu adalah sebuah kemenangan? Mati kok. Mati di usia 33 lagi. Pemimpin agama, pemimpin terbesar di dunia punya banyak murid, dibandingkan Tuhan Yesus kecil. Tapi endingnya lebih tragis, Tuhan Yesus mati. Seolah-olah itu adalah sebuah kekalahan, tapi disitulah kemenangan. Sepertinya paradoks ya, tampaknya kalah, tapi sebenarnya menang. Nah teman-teman, kalau kita tahu kematian itu bukan tanda kekalahan, kematian itu adalah kemenangan, manusia tidak akan mati selama-lamanya, tapi akan memiliki hidup kekal dan bersama Allah. Apa sih yang perlu kita takutkan di dunia ini? Apa ketakutan yang paling menakutkan itu apa buat kalian? Ditinggal Tuhan, ya ampun, kayak Tuhan Yesus ya, ditinggal Allah ya. Nah, apa sih ketakutan kita di studi kita? Takut nggak naik kelas, takut nilai jelek, takut DO, takut fail, takut harus ngulang, takut nggak bisa lanjut kuliah karena papa mama. Nah, berhenti di sini ya, papa nggak bisa biayain. Atau papa mama oke lancar bisa kuliahin, tapi kitanya nggak tahu aja, fail tiap semester, terus mikir Tuhan aku bisa lulus nggak sih kalau kayak gini. Yang udah mulai kerja mungkin akan pikir, habis aku lulus aku ngapain? Aku mau kerja di mana? Habis itu kalau papa mamaku makin tua aku harus apa dengan kondisiku yang nggak stabil secara finansial ya. Tentu takut. Mulai dari Dodo sampai yang paling tua di sini punya ketakutan. Tapi kalau Kristus yang sudah memenangkan semua ketakutan terbesar manusia, kadang mikir apalagi berarti yang harus ketakutan, apalagi yang sangat berarti? Enggak ada. Ketakutan kita akan kematian, ketakutan kita akan kalau udah mati selesai, kita akan dihakimi dan masuk neraka, itu sudah dibereskan sama Tuhan Yesus. Kristus menang, Kristus yang memenangkan sebuah pertandingan itu. Nah, teman-teman, saat ini pun Tuhan juga membisikkan kepadamu, it is finished. Semuanya tuh sudah aku bereskan. Kamu mesti takut apa lagi? Nah ini ya, aku suka ngobrol sama satu temanku. Ini terinspirasi ketika aku nonton basket ya. Nggak tahu, itu tuh jadi satu momen di mana aku justru malah makin punya pengharapan di dalam Tuhan dan makin melihat Tuhan tuh banyak tuntun. Nah teman-teman, salah satu menurutku olahraga yang cukup memacu adrenalin itu basket karena apa? Lapangannya enggak gede. Orangnya tuh enggak banyak. Kalau sepak bola kan lapangannya gede, orangnya cuma segitu. Greget adrenalin, takut, deg-degnya, tegangnya ada. Sama kayak pertandingan hidup menurutku ya. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau kalian semua adalah seorang pemain, seorang atlet. Nih, kalian mau main. Tapi pelatih kalian bilang gini, kalian menang, tapi main tetap. Kalian mainnya dengan apa berarti? Walaupun di dalam pertandingannya kok kalahnya kayak kalah 10 poin, 20 poin, 20 sekian poin. Kalian main apa berhenti habis itu? Aku yakin kalian akan tetap main. Karena apa? Karena sebelum kalian tanding, kalian udah tahu kalau kalian menang. Seberapa jauh beda poinnya dan tampaknya kalah, tapi kalian tahu endingnya tuh kalian menang. Walaupun kalian cedera saat itu, aku yakin kalian akan tetap main karena tahu
kalian menang. Nah di dalam hidup ini juga gitu teman-teman. Kristus yang udah tanding, Kristus yang udah menang. Kita pun pasti, bukan kamu akan menang, enggak, kamu pasti menang. Bayangin, walaupun hidup tampak sulit buat kita, janji itu udah dibilang, kamu menang. Akankah kita nyerah dalam hidup? Aku pikir enggak sih, karena udah tahu endingnya. Lain halnya ketika kalian tanding, kalian nggak tahu menang atau kalah. Itu ya, beda poin dikit pun itu akan bikin kalian gentar. Tapi hari ini kita lihat ya, kalau Tuhan udah ngomong selesai, aku yang memenangkan itu semua, tugas kita tinggal apa? Tinggal berjuang sampai Tuhan jemput kita. Itu tuh jadi membuka harapan kita. Kita bukan berharap pada sesuatu yang tidak pasti, udah kasih kepastian, kamu pasti menang. Jadi teman-teman, seberapa berat hidup ini nanti ke depannya, kalian masih muda, akan ada masa-masa yang lebih berat lagi di tahun-tahun mendatang. Tapi ingat hari ini ya, Kristus udah menang. Kristus udah memenangkan pertandingan itu. Tugas kita hanyalah terus bertanding sampai Tuhan Yesus jemput kita. Makanya setiap kali aku nonton pertandingan basket, aku selalu ingat hal itu. Itu membuat aku, oke, berjuang lagi hari ini. Oke, berjuang lagi. Bayangin kalau kita main, aku cuma bayangin kalau aku main basket, aku udah tahu aku menang, seberapapun aku cedera ACL dan sebagainya, aku akan tetap main sampai akhir. Karena aku seorang pemenang sudah dari awal. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini ya, kembali menguatkan kita, dan biarlah bukan hanya di titik sekarang kita tahu hal ini, tapi di 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, ketika hidup kalian tampaknya sangat susah dan kok Tuhan gak tolong, kok Tuhan gak bantu, jalan aja terus. Ketika gak sanggup jalan, berdiri aja di tempat. Ketika gak sanggup berdiri, tersungkur, lakukan apapun itu tapi jangan menyerah. Karena kalian seorang pemenang. Kristus sudah memenangkan itu. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kami punya Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Namun kami juga kagum. Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang juga adil. Dan di atas itu semua kami tahu Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada satupun dalam hidup kami yang ada di atas kuasa-Mu. Engkau berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelesaikan ketakutan terbesar dalam hidup umat manusia. Dan Engkau membereskan itu semua di kayu salib. Nampaknya sebuah kekalahan ketika Engkau mati. Tapi kami sekarang tahu itu adalah bukti kemenangan. Di mana kami yang mati hidup kembali dan tidak akan pernah mati lagi. Kristus sudah menang. Oleh karena itu di dalam kehidupan kami tidak ada yang akan kami takuti lagi. Karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami, Tuhan turut bertanding bersama-sama kami dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu bukan hanya selesai sampai saat ini, tapi biarlah arah Roh Kudus yang akan terus-menerus menggemakannya di dalam hati kami. Bahkan ketika itu 10 tahun, 20 tahun mendatang, bahkan di titik-titik tersulit kami, ada bisikan halus itu yang berkata, sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Tidak ada yang perlu engkau takuti lagi.
Engkau pasti menang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Kak Arvia atas sharingnya hari ini. Jadi teman-teman kita boleh sama-sama mengingat ya teman-teman bahwa kita itu adalah seorang pemenang. Oke, baik, kita akan memasuki saat kita akan memberikan persembahan teman-teman. Sebelum persembahan kita akan doa akan dipimpin oleh Vincent. Oke, mari silakan. Untuk QR code nanti akan ditampilkan, jadi boleh dipilih ya teman-teman, boleh diberikan persembahan secara fisik ataupun melalui QR code. Silakan. Terima kasih Kak Arvia, firmannya bagus, bagus banget mengingatkan kita akan perkataannya yang seri ke-6 dulu. Ya teman-teman, kiranya kita bisa merenungi ya firman tadi itu. Apakah kita sudah percaya bahwa segala masalah sudah selesai? Kalau kata Pak Yakub itu, ketakutan terbesar kita, kematian, itu sudah selesai di liang kuburnya yang kosong. Dan kekhawatiran kita, persoalan kita yang terbesar itu dosa, ya kan? Itu tuh sudah selesai juga di kayu salib. Lalu apalagi yang kita khawatirin ya teman-teman ya? Kita khawatirin nilai ulangan, kita khawatirkan masa depan, kita khawatirkan keuangan dan segala macamnya. Itu hanyalah kekhawatiran yang levelnya jauh di bawah dosa, jauh di bawah kematian, dan itu semua sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kiranya teman-teman memiliki hati yang tulus dalam memberi, bukan dengan nominal seberapa besar ataupun seberapa kecilnya, namun dengan kapasitas hati teman-teman. Apakah teman-teman memberi karena terlebih dahulu sudah percaya bahwa Tuhan sudah selesaikan segalanya, sudah memberikan teman-teman segalanya sehingga teman-teman bisa memberi, atau teman-teman memberi karena ingin sesuatu dari Tuhan. Kiranya kita memiliki hati yang tulus dan memiliki iman bahwa persembahan yang kita beri adalah untuk memperluas kerajaan di sorga. Teman-teman, aku mau mengajak kita tutup mata, bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah begitu indah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Kak Arvia mengenai perkataan aku telah selesai. Sudah selesai pekerjaan yang Kau lakukan dan karya salib yang begitu dahsyat, yang tak bisa kita pahami karena terlalu dahsyat itu. Dan itu sudah dicurahkan bagi kami. Dan kami hanya bisa bersyukur, berterima kasih yang tiada taranya Tuhan. Dan juga merupakan salah satu bukti kami, yaitu kami ingin meresponi apa yang juga menjadi pemberian-Mu yang Kau sudah berikan segalanya kepada kami dengan kami memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini keluar dari hati kami yang tulus, semata-mata karena Engkau terlebih dahulu sudah memberikan kami segalanya. Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelola. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Baik, terima kasih teman-teman atas persembahannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi doa syafaat yang akan dipimpin oleh Vincent. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam sesi doa syafaat. Aku mau mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati. Kita mendoakan bersama-sama mengenai dunia kita, Indonesia dan juga terkhususnya Indonesia ya teman-teman ya. Kita mendoakan 3 pokok doa. Teman-teman bisa membuka suara ataupun juga berdoa di dalam hati. Pokok doa yang pertama, kita mengingat tanggal-tanggal sekarang ini ya teman-teman ya, sedang bulan-bulan puasa, lebaran, Ramadan bagi para umat muslim. Kita mendoakan mereka walaupun mereka berbeda kepercayaan dengan kita, bukan berarti itu kita juga tidak mengasihi mereka.
Kita tetap mengasihi mereka semua, kita doakan setiap ibadah-ibadah, ritual-ritual yang mereka lakukan, agar kiranya bisa saling menghargai dengan para orang-orang yang berbeda kepercayaannya, bisa dengan saling toleransi, bisa saling membantu, dan kiranya setiap ritual-ritual seperti puasa, sahur, dan segala macamnya, mereka benar-benar bisa laksanakan dengan damai sejahtera, dan terlebih lagi toleransi antar umat beragama, Muslim maupun non-Muslim, Kristen, Buddha, Katolik, dan umat-umat kepercayaan lainnya. Kita doakan mengenai pokok doa yang pertama ini, teman-teman. Tuhan, kami teringat hari-hari ini mengenai juga salah satu perayaan dari umat seberang kita tuh, saudara kita yang berbeda iman dengan kita tuh, yaitu umat Muslim. Mereka sedang merayakan Ramadan ataupun juga bulan-bulan puasa yang sedang mereka jalankan. Kami doakan Tuhan, walaupun mereka berbeda kepercayaan dengan kami, namun kami percaya Engkau juga Allah yang mengasihi seluruh umat manusia. Dan kami pun juga mau meresponi kasih-Mu. Kami ingin serupa dengan Engkau, mengasihi siapapun itu Tuhan. Kiranya setiap ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah, sholat Jumat, dan juga hal-hal yang biasa mereka lakukan yang menggunakan tempat publik Tuhan, kiranya masing-masing umat, baik Muslim maupun non-Muslim, bisa saling menghargai, bisa saling mengerti, saling membantu Tuhan. Umat Muslim membantu non-Muslim, maupun juga non-Muslim membantu umat Muslim Tuhan, sehingga Indonesia menjadi negara cinta, negara yang melambangkan kasih yang hanya daripada Yesus Kristus. Kami percaya Engkaulah Tuhan atas segala bangsa. Kami angkat pokok doa pertama kami ini dengan hati kami yang kotor nih Tuhan. Teman-teman, untuk pokok doa yang kedua, kita mendoakan untuk gereja-gereja di Indonesia yang sedang juga merayakan Prapaskah ya teman-teman ya, karena beberapa minggu ke depan akan ada Paskah. Kita doakan bagi setiap ibadah-ibadah yang mereka laksanakan, setiap khotbah-khotbah yang mereka juga naungkan di dalam mimbar, agar kiranya Injil Kristus benar-benar yang menjadi inti dari khotbah, kematian, kebangkitan, kubur yang kosong, transformasi hati, itu semua benar-benar dikhotbahkan bagi para pendeta-pendeta, terutama juga gereja-gereja besar di seluruh Indonesia, mengingat sudah mendekati hari Paskah ini. Kita doakan bagi gereja-gereja di Indonesia, pendeta-pendeta di Indonesia, untuk bisa benar-benar menyebarkan Injil. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk pokok doa yang kedua kami, untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan, yang juga menjelang hari Paskah ini Tuhan, di mana juga minggu-minggu Prapaskah ini Tuhan, mereka mungkin memberitakan tema khotbah seputar dengan salib Kristus. Namun kiranya hamba-hamba Tuhan tersebut, pendeta-pendeta tersebut terus bisa mengabarkan Injil sejelas-jelasnya, kematian, kebangkitan, kuburmu yang kosong, Injilmu yang membangkitkan, yang juga menghiburkan, benar-benar bisa dinaungkan di mimbar gereja. Dan setiap jemaat-jemaat yang mendengar, bisa mendengar dengan hati yang terbuka, ingin mengenal kekristenan. Setiap juga jemaat-jemaat baru, yang baru ke Kristen, maupun juga setiap domba-domba yang sudah ada, kiranya dengan gereja yang mereka juga datangi, mereka bisa terus bertumbuh. Kami serahkan gereja-gereja di Indonesia ini untuk terus bisa di dalam tangan-Mu. Untuk pokok doa yang ketiga, kita mari doakan untuk gereja kita sendiri teman-teman. Nanti sore kita akan mengadakan webinar pertama kita. Kita tidak pernah mengadakan webinar sebelumnya, namun kita dengan beberapa kesepakatan dan beberapa pertimbangan, kita mau mengadakan webinar. Doakan setiap kelancaran acara dari awal, pertengahan hingga pada akhir webinar, agar bisa berjalan lancar. Setiap panitia-panitia webinar, pelayan-pelayan webinar yang mengurus, dan juga setiap partisipan-partisipan yang datang, teman-teman daripada kita, dari teman sekolah, teman gereja, teman kampus, teman kerja, dan segala macamnya, kiranya benar-benar bisa hadir dengan damai sejahtera tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan juga kita doakan lebih jauh lagi mengenai Revo untuk kedepannya, setiap plan-plan, rencana-rencana yang kami akan juga jalankan, kiranya benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang terus menjadi kekuatan bagi kita semua teman-teman. Mari kita doakan untuk pokok doa yang ketiga. Tuhan, kami teringat untuk beberapa juga waktu ke depan, beberapa jam ke depan, sore hari nanti kami akan mengadakan webinar perdana kami. Kiranya kami berkati kelancaran acara tersebut, berkati pembicara, materi yang dibawakan, partisipan yang
hadir kiranya bisa seturut daripada juga rancangan-Mu. Partisipan yang hadir bisa mengerti Injil-Mu. Kekhawatiran mereka juga, kegelisahan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka kiranya dalam webinar ini juga bisa mereka terjawab. Berdoa untuk panitia, untuk setiap pelayan-pelayan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau, berkati juga untuk beberapa event-event ke depan yang Revo ingin adakan Tuhan. Kiranya bukan dengan ego kami ataupun juga dengan kemauan kami, namun hanya dengan rancangan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menjadikan Revo suatu gereja yang terus serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah dan atas kesempatan yang Kau bisa berikan kepada kami untuk berdoa dengan hati yang masih terus kotor, namun dengan cepat kasih-Mu yang membersihkan kami Tuhan. Kami percaya rencana kami bukanlah rencana yang paling sempurna, malahan rancangan kami begitu cacat. Namun kami percaya, kami tahu bahwa Engkau memiliki rancangan yang terindah. Kau lebih mengenal kami dibandingkan kami mengenal diri kami sendiri. Engkaulah Allah dunia ini. Dan kiranya kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Amin. Oke, baik teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Saatnya boleh saya mengundang Kak Arvia untuk memimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Seperti Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. Kami mengucap syukur Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai kami ada di penghujung ibadah hari ini. Kami rindu sekeluarnya kami dari tempat ini, hidup kami tidak sama. Karena ini menjadi momen kami berjumpa kembali dengan Tuhan. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, dunia mau seperti apa ya Bapa, kami mau tetap berharap kepada Engkau, tetap mempercayai kematian-Mu cukup untuk kami. Dan teman-teman sekalian, saat ini arahkan hati kalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Oke, baik teman-teman, sebelumnya ada sedikit pengumuman bahwa Yes. di setiap hari Sabtu kita ada komsel ya. Benar Tepatnya di jam banget. berapa Stanley? Jam 5. Jam. Thank you. Yes, teman-teman yang sudah vaksin boleh banget datang ke gereja kita. Dan setiap hari Minggu kita ada ibadah seperti ini jam 11.30. Teman-teman juga kalau udah vaksin boleh ke gereja kita. Nanti kita sore ada apa? Ada webinar. Ya, jadi teman-teman mungkin nanti kita bakal share recordnya deh untuk di post di YouTube ya, teman-teman. Mungkin teman-teman nanti sore karena di post pasti udah terlaksana webinarnya. Jadi ya teman-teman bisa nonton siaran ulangnya nanti di YouTube. Kita record dari Zoom ya. Oke teman-teman, itu ibadah kami hari ini dan sampai ketemu minggu depan. See you, happy Bye. Sunday. Happy Sunday.